Teknik tenaga listrik. Sistem tenaga listrik adalah suatu sistem yang menjelaskan suatu proses listrik dari pembangkitan hingga menuju beban yang saling berhubungan untuk melayani kebutuhan tenaga listrik bagi pelanggan sesuai kebutuhan. Proses ini berawal dari pembangkitan yang dihubungkan oleh sistem penyalur, transmisi, dan distribusi, kemudian berakhir di konsumen. Pembangkitan ini berasal dari generator yang digerakkan oleh beberapa jenis energi penggerak seperti air, batu bara, panas bumi, angin, matahari, dan lain sebagainya. Energi listrik yang dihasilkan pembangkit kemudian dinaikkan tegangannya dan dikirim ke gardu listrik melalui saluran transmisi. Saluran transmisi kemudian akan membawa listrik dalam jarak jauh, bahkan antar negara, hingga mencapai gardu listrik. Di gardu, tegangan listrik akan diturunkan dari tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. Kemudian, listrik dikirim ke trafo distribusi di dekat pengguna dengan menggunakan penyulang. Setelah sampai di trafo distribusi, tegangan listrik kembali. Teknik elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk desain dan perbuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara atau vacuum tube, transistor, dan sirkuit terpadu. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda dan Liddeveros. Pengertian telekomunikasi berasal dari bahasa Yunani. Kata tele yang artinya jauh dan kata komunikasi yang artinya penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Bisa dikatakan telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya yang berjarak jauh. Berdasarkan pengertian tersebut, bagaimanakah jika ada hubungan komunikasi namun berjarak dekat? Apakah dapat disebut dengan telekomunikasi? Apakah jika ada komunikasi jarak jauh seperti orang yang berteriak disebut telekomunikasi? Sehingga definisi sesungguhnya dari telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya dengan menggunakan bantuan peralatan khusus. Dengan kata lain, peralatan elektronik contohnya seperti telepon, TV, handphone, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa hubungan itu tidak harus jauh meskipun ada perkataan tele, tetapi jarak dekat pun bisa dan tidak harus berupa peralatan khusus listrik lainnya.
Contohnya seperti asap, bendera, genderang, dan sebagainya. Selain itu, harus pula dapat dibedakan antara telekomunikasi dengan komunikasi, walaupun keduanya saling berhubungan. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi. Informasi di sini dapat berupa suara, gambar, data, dan lain-lain. Kendala komunikasi terdapat dua macam, diantaranya: satu, bahasa proses komunikasi tidak akan berjalan dengan baik jika pemberi dan penerima informasi tidak menggunakan bahasa yang sama. Kendali ini dapat diatasi dengan mempelajari bahasa yang dipahami kedua belah pihak atau menggunakan penerjemah juga. Dua, jarak dekat. Jarak dekat bicara langsung, atau B, agak jauh, mengirimkannya sinyal yang dapat terlihat atau terdengar secara langsung, misalnya asap trompet, cahaya, dan lain-lain. Jarak jauh berkirim surat atau melalui media elektronik. Perbedaan juga dapat dilihat dari ilmu pengetahuan yang mempelajarinya. 1. Ilmu pengetahuan tentang telekomunikasi, ilmu yang mempelajari tentang penyampaian informasi dengan bantuan peralatan listrik. 2. Ilmu pengetahuan tentang komunikasi, ilmu yang mempelajari seluruh aspek penyampaian informasi. Beberapa definisi telekomunikasi menurut Webster: Communication at Distance atau IE Institute of Electrical and Electronic Engineering, the transmission of signal over long distance. 3. Menurut Wikipedia, teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain dalam bentuk komunikasi jarak jauh. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 1999, setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya, umum menyampaikan atau pertukaran informasi atau hubungan antara satu titik dengan titik yang lainnya yang berjarak jauh menggunakan satu media atau perangkat elektrik. Terima kasih. Teknik kendali dan komputer. Pengertian teknik kendali: sistem kendali atau sistem kontrol adalah suatu alat atau sekumpulan alat untuk mengendalikan, memerintahkan, dan mengatur keadaan di suatu sistem. Istilah sistem kendali ini dapat dipraktikkan secara manual untuk mengendalikan, contohnya seperti setir mobil pada saat kita mengendarai mobil kita, misalkan dengan menggunakan prinsip loop balik. Dalam sistem yang otomatis, alat semacam ini sering dipakai untuk peluru kendali, sehingga peluru akan mencapai sasaran yang kita inginkan. Banyak contoh lain dalam bidang industri, instrumentasi, dan kehidupan kita sehari-hari, di mana sistem kendali ini dapat dipakai sebagai AC, alat pendingin, merupakan contoh yang banyak kita jumpai yang menggunakan prinsip sistem kendali, karena suhu ruangan dapat dikendalikan sehingga ruangan berada pada suhu yang kita inginkan. Tenaga listrik, para pelanggan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Agar dapat melayani kebutuhan tersebut, diperlukan sistem tenaga listrik yang harus dikembangkan seirama dengan kenaikan kebutuhan akan tenaga listrik dari pelanggan. Hal-hal yang perlu dilakukan dan dari hasil-hasil operasi perlu dianalisis dan dievaluasi dengan cara menentukan yang A, bila mana berapa besar dan di mana perlu dibangunnya pusat listrik baru, gardu induk baru, serta saluran transmisi yang baru. Yang kedua, seperti butir A, seperti butir pertama, namun bersifat perluasan selama keadaan memungkinkan. Yang ketiga, bila mana dan di mana saja perlu penggantian pembangkit listrik dengan yang lebih besar sebagai konsekuensi butir yang pertama dan kedua. Yang kedua, keadaan penyediaan tenaga listrik. Dalam teknik penyediaan tenaga listrik, memungkinkan suatu komponen atau suatu sistem penyediaan tenaga listrik menjalankan fungsinya secara memuaskan atau secara sempurna. Seperti yang diketahui, fungsi suatu sistem penyediaan tenaga listrik adalah untuk membangkitkan, menyalurkan, dan menyediakan tenaga listrik dengan mutu yang diinginkan di tempat dan pada waktu yang diperlukan.
Yang ketiga, perkembangan operasi sistem tenaga listrik. Menurut Irwan Iftandi, dalam studinya tahun 2015, perkembangan operasi sistem tenaga listrik sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan beban harian sistem Jawa Bali pada tahun 1985, beban puncak kira-kira 1.900 megawatt, dan tahun 2005 sudah mencapai 1.500 megawatt. Yang kedua, masalah mutu tenaga listrik merupakan masalah operasi yang memerlukan perhatian lebih mendalam. Yang ketiga, fasilitas operasi ditingkatkan. Keempat, biaya bahan bakar minyak mengalami kenaikan harga sekitar 17 kali lipat. Yang kelima, beban harian sistem tenaga listrik pada akhir tahun 2004 dari 1,8 ampere sampai dengan 1,8. Yang keempat, persoalan operasi sistem tenaga listrik. Ada beberapa persoalan yang harus dihadapi dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, yaitu yang pertama, pengaturan frekuensi. Yang kedua, pemeliharaan peralatan. Yang ketiga, biaya operasi. Yang keempat, perkembangan sistem. Yang kelima, gangguan dalam sistem. Yang keenam, tegangan dalam sistem. Yang kelima, masalah utama dalam pembangkitan tenaga listrik. Proses pembangkitan tenaga listrik dalam prinsipnya merupakan hasil konservatif energi primer menjadi energi mekanik penggerak generator yang selanjutnya akan berubah menjadi energi mekanik. Masalah utamanya dalam pembangkitan tenaga listrik yaitu A. Penyediaan energi primer, B. Penyediaan air pendingin, yang C. Masalah limbah, D. Operasi, E. Masalah kebisingan, F. Pemeliharaan, G. Gangguan dan kerusakan, H. Pengembangan pembangkitan, I. Perkembangan teknologi pembangkitan. Oke, sekian penjelasan perkembangan listrik dari saya. Selanjutnya, saya akan membacakan fenomena fisik elektronika. Yang termasuk komponen pasif adalah resistor. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan harga resistor adalah ohm. Resistor terbagi menjadi dua macam, yaitu resistor tetap, yaitu resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Nilainya, hambatannya ditentukan oleh tebalnya dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral. Resistor memiliki batas kemampuan daya, misalnya 1/16 watt, 1/18 watt, 1/4 watt, 1/2 watt. Artinya resistor hanya dapat dioperasikan dengan daya maksimal sesuai dengan kemampuan dayanya. Perkembangan teknologi elektronika. Perkembangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan di masa kini dan perkembangan yang akan datang. Perkembangan di masa kini yaitu radio. Radio adalah sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio. Awalnya sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinu, baik melalui modulasi amplitudo maupun modulasi frekuensi. Lalu kamera. Kamera merupakan alat yang berfungsi dan mampu untuk menangkap dan mengabadikan gambar atau image. Kamera pertama kali disebut sebagai kamera obscura yang berasal dari bahasa Latin yang berarti ruang gelap. Ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan merupakan alat yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi dalam komponen yang terdapat pada komputer. Contohnya dari HDD ke SSD. Perkembangan di masa yang akan datang. Robot. Di masa yang mendatang, robot akan banyak menggantikan manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Lalu lampu otomatis. Di masa yang mendatang, lampu akan otomatis dengan berbagai macam detektor. Sekian dari saya.
Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknik telekomunikasi. Dalam perkembangannya, teknik telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika Republik Indonesia dan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi berkembang seiring dengan waktu dan kebutuhan manusia dalam berkomunikasi. Dalam perkembangannya, jaringan telekomunikasi yang pertama kali digunakan adalah jaringan telekomunikasi 1G yang dikembangkan tahun 1973. 1G merupakan generasi awal teknologi telepon seluler untuk komunikasi suara yang berbasis telekomunikasi radio panggil. Selanjutnya adalah teknologi jaringan 2G yang berkembang pada tahun 1990-an. Dalam teknologi 2G, jaringan yang dibuat untuk komunikasi suara lebih dikembangkan. Di era ini pula teknologi suara digital pertama GSM dan CDMA mulai berkembang. Kemudian pada tahun 1998, teknologi jaringan 38 berkembang di dunia pada teknologi 3G. Teknologi jaringan 3G berkembang di dunia pada teknologi 3G, jaringan dengan layanan suara dan data mulai dikembangkan bersamaan dengan akses internet pita lebar. Kemudian pada tahun 2006, teknologi 4G mulai dikembangkan. Teknologi ini menyediakan jaringan pita ultra lebar berdasar FIMAX dan LTE. Dan untuk jaringan yang akan datang dan mulai dikembangkan saat ini yaitu 4G, dan mungkin itu akan memiliki kecepatan yang lebih terjangkau dan menjamin. Terima kasih. Prinsip kerja sistem telekomunikasi. Penjelasannya ialah pesan atau informasi yang dikirimkan menggunakan suara alat atau input transducer akan diperkuat sinyalnya menggunakan transmitter. Setelah sinyal melalui communication channel, sinyal akan diterima oleh receiver. Receiver adalah penerima yang mengambil kembali sinyal yang ditransmisikan melalui communication channel. Demodulasi juga berfungsi menguatkan sinyal dan menyaring sinyal dari gangguan atau noise. Unsur prinsip kerja sistem telekomunikasi yang pertama, proses komunikasi di awal dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat satu ke perangkat lainnya. Yang kedua, pesan atau informasi tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk biner atau bit, yang selanjutnya bit tersebut di-encode menjadi sinyal. 3. Sinyal tersebut kemudian oleh transmitter dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang telah dipilih atau sistem transmisi. Yang keempat, dibutuhkan media transmisi, radio, optik, sosial, tembaga. Yang kelima, selanjutnya sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Yang keenam, sinyal tersebut direkorder kembalikan dari decoder untuk menghasilkan kembali sinyal dalam bentuk yang sesuai agar dapat diterima. Yang ketujuh, noise. Baru-baru ini perkembangan teknologi informasi berkembang cepat. Hal ini sangat membantu perkembangan usaha dan bisnis yang kita jalankan. Sekarang dapat mudah kita dapat mengirim informasi atau data melalui jaringan teknologi internet. Dunia seakan semakin dekat dengan menggunakan telekomunikasi. Tapi sangat disayangkan jaringan internet dan telekomunikasi untuk saat ini belum mampu menemukan seluruh lokasi, misalkan laut dan daerah perbaikan. Banyaknya bisnis besar yang terjadi di wilayah tersebut
yang tidak dapat dicapai dengan baik oleh jaringan telekomunikasi saat ini. Untuk saat ini jaringan disediakan melalui BTS, Base Transceiver Station, untuk permukaan tanah sehingga tidak dapat mencapai seluruh tempat. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi bisnis yang memiliki lokasi daratan atau daerah lain. Misalkan saja bisnis penambangan, dikeluarkan pesawat atau kapal laut. Untuk teknologi telekomunikasi masa depan, yaitu teknologi satelit, menjadi solusi untuk masalah di atas dengan BTS, Base Transfer Station, yang tersedia di udara sehingga dapat menyediakan wilayah yang aman, baik laut maupun perbatasan. Dengan menghubungkan jaringan satelit, kita dapat terhubung dengan keluarga, teman, dan relasi bisnis.